Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Aditya dengan NIM 2120222230. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang menggali sumber historis sosial politik pendidikan Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakarta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara seksilas, yaitu Panca, artinya 5 sila vokal, 1 pendek, artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal pendek, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan mayoritas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata-kata Pancasila yang dimaksud dengan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimakna bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Sumber pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami dalam ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekarno 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Sumber politik dalam Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu. Sumber politik dalam Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila. 1. Tantangan Pancasila. 2. Tantangan Pancasila sebagai ideologi di era global. 3. Tantangan
dari dalam. 4. Tantangan dari luar negeri. Tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Kita hidup di zaman yang global atau era globalisasi. Proses globalisasi yang menimbulkan tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia. Dewasa ini adalah desakan konsumerisme yang melanda kehidupan bangsa bagaikan tsunami. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jangan sampai nilai dasar tersebut harus luntur atau bahkan terganti karena ideologi yang berganti pula. Tantangan dari dalam. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa, sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Tantangan dari luar negeri. Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya seperti ideologi komunisme yang berasal dari Cina dan Soviet. B. Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI, contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penenangan hukum dan keamanan di Indonesia. Kesimpulannya, sumber hukum yang paling mendasarkan dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersirat dalam Undang-Undang 1945 Alinea 4 yang pada hakikatnya bentuk sebuah undang-undang maupun peraturan lainnya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diterapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukumnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.